Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Army. Film yang dirilis pada tahun 1996 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Shah Rukh Khan, Sridevi, Dani Dengzongfa, Kiran Kumar, Arun Baxi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang janda yang menuntut balas dendam atas kematian suaminya. Dia pun merekrut beberapa tahanan kota untuk membantunya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh 5 orang tahanan yang bersembunyi karena kabur dari penjara. Namun sayangnya, mereka berhasil ditangkap kembali oleh kepolisian. Seorang inspektur bernama Raghuvir ditegur oleh komisaris karena dianggap lalai dalam mengamankan penjara. Raghuvir lalu melampiaskan amarahnya kepada 5 tahanan tersebut dan menjanjikan akan menghukum mati mereka. Di tempat lain, terlihat ada seorang wanita bernama Gita. Diceritakan jika Gita memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang jaksa. Ternyata Gita merupakan adik Raghuvir. Di sana terlihat Raghuvir membawa seorang wanita bernama Gayatri. Entah apa yang terjadi kepadanya, namun Gayatri terlihat depresi dan dia akan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Cerita pun kembali ke penjara. Terlihat salah satu tahanan bernama Kisan bermimpi jika dia akan dieksekusi mati. Teman-temannya mencoba menenangkan Kisan, namun tahanan lain malah menakut-nakuti jika hukuman itu akan segera tiba. Beberapa temannya berusaha membela Kisan. Di antara 5 narapidana, 3 di antaranya adalah saudara. Dia menjelaskan jika ibu mereka mengakhiri hidupnya sendiri karena diperkaos oleh seorang pemimpin rakyat. Sejak saat itu, mereka merasa dendam terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin. Dan akhirnya, mereka bekerja sama untuk mencari pelakunya dan menghabisinya secara tragis. Mereka mengakui di hadapan para tahanan lainnya jika ini adalah tindakan kriminal. Namun mereka berpikir jika pemimpin cabul seperti itu harus diberantas supaya tak ada korban selanjutnya. Terlihat, Gita berada di sana dan mendengar semua pernyataan dari kelima narapidana itu. Gita pun kembali ke rumah dan dia masih memikirkan ucapan dari Kisan dan kawan-kawannya. Gita pun berusaha mengorek identitas dari kelima tahanan itu dan mempelajari kasusnya. Khan memberikan penjelasan kepada Kisan jika mereka harus ikhlas dan menunggu hari itu tiba pada tanggal 1 Januari. Tiba-tiba Gita muncul dan berkata jika dia bisa membantu mereka untuk menuntaskan balas dendam dan menyingkirkan para pemimpin yang berhak mati. Namun, Gita meminta imbalan untuk kerjasamanya karena Gita merasa jika dia membutuhkan bantuan mereka juga. Gita kemudian menyusun rencana untuk membawa pergi mereka dari penjara. Singkat cerita, pada tanggal 2 Oktober, penjara mengadakan acara tahunan. Seluruh narapidana menampilkan tarian dan nyanyian di depan komisaris dan jajaran kepolisian. Pada saat itu, Kisan dan kawan-kawan memulai pelarian dibantu oleh Gita. Mereka mengelabui sipir penjara dan berhasil keluar dari sana. Gita membawa mereka menggunakan mobil polisi dan berganti peran menjadi seorang inspektur. Tak ada yang mencurigai komplotan Gita sampai berita kaburnya 5 tahanan tersebar dan mereka masuk ke dalam daftar pencarian orang. Gita sepertinya sudah menyiapkan strateginya dengan matang. Dia mengganti mobil polisi dengan mobil yang telah dia sembunyikan di semak-semak. Sampai akhirnya, mereka tiba di tempat persembunyian Gita. Gita menjelaskan jika tempat itu aman untuk bersembunyi dari polisi. Namun, di sana ada manusia yang lebih berbahaya daripada hewan dan ririwa. Untuk itu, Gita memastikan agar mereka tak keluar dari lingkungan tempat itu. Gita memiliki ruangan pribadi dan dia melarang siapapun untuk mendekati kamarnya. Kisan dan kawan-kawannya merasa senang karena telah bebas dari penjara. Namun, mereka berpikir jika Gita akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada mereka.
Malam harinya, mereka memutuskan untuk kabur dari sana. Terlihat, Gita hanya memperhatikan mereka dari kamarnya. Mereka pun menemukan sebuah truk dan membawanya kabur, yang ternyata di dalamnya berisi bahan peledak dan tumpukan senjata. Tiba-tiba mereka dihadang oleh segerombolan orang dan menembaki mereka. Karena panik, mereka menggerolongkan mobil itu ke dalam jurang. Beruntung, mereka berhasil melarikan diri dan memutuskan untuk kembali ke tempat Gita. Di sana Gita menyambut mereka dan berkata jika kematian masih memburu mereka. Gita meyakinkan jika mereka akan aman kalau berada bersamanya. Gita lalu meminta senjata yang dibawa oleh Kisan. Di balik sifatnya yang tegas, Gita seperti menyimpan kesedihan yang mendalam. Terlihat Gita memeluk baju yang bertuliskan nama Arjun. Kemudian cerita pun berpindah ke masa lalu, di mana saat itu Gita akan menggelar acara pernikahan. Ternyata Gayatri adalah adik iparnya dan suami Gita adalah seorang anggota militer yang bernama Arjun. Saat acara pernikahan, terlihat Arjun dibopong dengan keadaan bersimbah darah. Arjun membuat prank dengan berakting seolah-olah dia tewas dalam pertempuran. Selama mereka menjalin rumah tangga, Arjun selalu membuat Gita bahagia dengan lelucon yang dia lakukan. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Gita dikabarkan mengandung dan Arjun sangat bahagia karenanya. Cerita pun berpindah ke masa kini. Di sebuah kuil, ada seorang menteri bernama Nagraj yang didampingi oleh sepupunya yaitu Rahul. Terlihat, semua orang tunduk kepadanya. Nagraj menghak sebuah kuil dan dia tak mengizinkan siapapun berdoa tanpa arahannya. Nagraj dikenal sebagai pemimpin baik hati di mata masyarakat karena dia selalu memberikan uang kepada orang-orang yang meminta bantuannya. Usut punya usut, ternyata barang ilegal yang ada di dalam truk merupakan milik Nagraj. Adiknya yang bernama Pacha menjelaskan jika malam tadi truk mereka hampir dibawa kabur oleh sekelompok orang. Mendengar itu, Nagraj berusaha tenang, namun dia malah menembak supir yang bertanggung jawab membawa truk itu. Scene pun berpindah. Terlihat Kisan sedang asik mandi di sungai. Tiba-tiba sekadang monyet mencuri pakaiannya. Kisan mencoba mengejar monyet itu, namun dia hampir tertabrak mobil yang dikendarai oleh Rahul. Terlihat Rahul membawa seorang wanita yang diketahui bernama Bobby. Kisan yang telanjang dengan spontan mengambil selendang milik Bobby. Rahul marah dan dia mengancam akan membawa Kisan kepada Nagraj, seorang pemotong daging. Ternyata Bobby adalah anak gadis Nagraj. Di sana Kisan hampir dieksekusi, namun Bobby menghentikannya. Dia memohon kepada Nagraj untuk melepaskan Kisan. Kisan kembali ke markas dan dia menceritakan mengenai pertemuannya dengan seorang gadis berkat seekor monyet. Kisan pun mengarang aksi superhero-nya yang menyelamatkan seorang gadis dari pemimpin jahat. Teman-temannya tak percaya, namun dia menunjukkan selendang milik Bobby dan menunjuk ke sebuah istana yang dia datangi tadi. Tiba-tiba, Gita berteriak kepada Kisan dan melarangnya untuk kembali ke tempat itu. Gita berkata jika istana itu dibangun dari darah dan jasad orang-orang yang tak bersalah. Keesokan harinya, terlihat Kevin sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis yang sedang mandi di sungai. Kevin teringat ucapan Kisan jika dia dibantu oleh seekor monyet. Kevin bernegosiasi dengan monyet untuk mendapatkan wanita itu. Dan saat monyet mengambil kain sarinya, Kevin berlaga seperti superhero dan berhasil memikat wanita itu yang diketahui bernama Rita. Tanpa basa-basi, Kevin menyatakan jika dia ingin melamar Rita sebagai istrinya. Singkat cerita, Kevin dan kawan-kawannya mendatangi kediaman Rita. Mereka berperan sebagai keluarga Kevin. Ada yang berperan sebagai orang tuanya dan juga ada yang berperan sebagai adik-adik Kevin. Namun konyolnya, penyamaran mereka terbongkar dan keluarga Rita menolak lamaran itu. Di sisi lain, Gita menuliskan surat untuk kakaknya Raghuvir. Gita mengakui jika dirinya lah yang membantu para tahanan melarikan diri. Gita pun menuliskan jika dia berjanji saat misinya telah selesai, dia dan kelima tahanan akan menyerahkan diri kepada polisi. Sayangnya, surat itu diketahui oleh komisaris, sehingga Raghuvir dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Suatu hari, Kisan dan kawan-kawan mendatangi sebuah kafe untuk sekedar ngopi-ngopi.
Mereka teringat jika saat ini adalah tanggal 1 Januari, di mana seharusnya mereka dieksekusi mati. Mereka pun berpikir apa sebaiknya mereka harus berterima kasih kepada Gita. Mereka terlihat gelisah, apalagi tiba-tiba Raghuvir muncul di sana dan menahan mereka. Raghuvir menyalahkan mereka karena atas kejadian ini dia kehilangan pekerjaannya menjadi seorang polisi. Raghu mendesak mereka untuk mengatakan keberadaan Gita. Namun, tak ada yang mau membongkarnya. Setelah itu, Raghuvir menangkap mereka untuk dikembalikan ke penjara. Terlihat seorang pria beberapa kali melirik ke arah mereka, seperti menyerap sebuah informasi. Dalam perjalanan ke kantor polisi, mereka mencari cara untuk bisa kabur dari sana. Mereka membuka penutup mesin dan merusaknya, sehingga mobil yang mereka tumpangi oleng dan hampir terjun ke jurang. Kisan dan kawan-kawannya mencoba keluar dari mobil itu. Namun Raghuvir yang berada di bagian depan tak bisa menyelamatkan diri, dan dia pun jatuh ke jurang bersama mobilnya. Sementara itu, orang yang berada di kafe ternyata melaporkan hal ini kepada komisaris. Dan konyolnya, komisaris ternyata ada di bawah asuhan Nagraj. Dia menjelaskan jika Gita sengaja membebaskan para tahanannya, dan mereka juga adalah orang-orang yang telah membajak truk milik Nagraj saat malam itu. Di tempat lain, Kisan dan kawan-kawan kembali ke markas. Gita merasa geram dan menegur mereka karena sering keluar dari markas. Gita khawatir jika persembunyian mereka diketahui oleh orang lain. Gita meminta bantuan mereka untuk mengirimkan surat kepada kakaknya, karena sebentar lagi adalah perayaan festival Rakhi. Tiba-tiba beberapa mobil datang ke markas. Kisan dan kawan-kawan Pak Buraset melarikan diri. Ternyata itu adalah Rahul bersama beberapa anteknya. Rahul berteriak memanggil Gita dan berusaha naik ke kamarnya. Gita dan kawan-kawannya tak tinggal diam. Mereka muncul dan menghentikan pasukan Rahul. Gita teringat jika dia memiliki sebuah senapan. Gita hendak mengambil senapan itu, namun tiba-tiba Gita merasa kesakitan. Kisan dan kawan-kawannya kewalahan melawan pasukan Rahul. Mereka berteriak kepada Gita untuk melemparkan senapan itu, namun Gita tak kunjung muncul. Sampai pasukan Rahul pun menyerah dan membubarkan diri. Khan dan Kevin marah besar kepada Gita dan tak percaya jika Gita akan melindungi mereka. Karena tak ada jawaban dari Gita, mereka pun mendesak masuk ke kamar Gita. Terlihat Gita meringkuk di pojokan. Tak ada penjelasan dari Gita, sampai Kevin dan Khan kehabisan kesabaran, dan dia menarik kain sari milik Gita. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat kondisi Gita sedang hamil besar. Sambil meringis kesakitan, Gita mengusir mereka dari kamarnya, dan Gita pun melahirkan anaknya sendirian. Keesokan harinya, Pancam dan anteknya menyerbu markas Gita, namun tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pancam meledakkan markas Gita dan berharap bisa menangkap mereka semua. Sementara itu, Gita dan kawan-kawan bersembunyi di sebuah kuil. Kisan dan kawan-kawannya belum berani mendekati Gita karena mereka merasa bersalah telah menuduh Gita yang tidak baik. Mereka lalu memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Gita. Mereka tak tahu apa rencana Gita, namun kini mereka yakin jika Gita sangat membutuhkan mereka. Akhirnya Gita pun berkata jika dia ingin membalas dendam kepada Nagraj. Cerita pun berpindah ke masa lalu, di mana saat itu Gita tengah hamil muda dan hidup bahagia bersama Arjun. Namun suatu hari Arjun mendapatkan tugas selama 1 minggu. Gita merasa jika dia tak ingin Arjun pergi, namun Arjun tak bisa menolak sebuah tugas. Di kuil, Nagraj sedang berpidato di depan rakyatnya. Nagraj mendapat laporan jika warga ingin membangun sebuah bendungan di dekat kuilnya. Dia tak setuju karena jika bendungan itu jebol, maka kuil miliknya akan hancur tersapu air. Saat itu adik Arjun yaitu Gayatri mewakili warganya menyampaikan beberapa pesan. Gayatri berkata jika Nagraj terlalu serakah dan mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya yang kekeringan. Nagraj masih bersikap tenang di hadapan rakyatnya. Namun setelah acara selesai, Gayatri diculik dan dihadapkan kepada Nagraj. Gayatri disiksa habis-habisan dan saat itu Arjun datang mengendarai mobil dinasnya.
Arjun tak terima adiknya diperlakukan dengan keji. Arjun menghajar Nagraj dan antek-anteknya. Namun sayang, Nagraj mengambil sebuah pedang dan mengarahkannya ke tubuh Arjun. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Gayatri. Di malam hari, Gita dan teman-temannya sedang mengadakan ritual. Tiba-tiba, beberapa mobil datang dan menggotong tandu jenazah yang ternyata Arjun. Gita terlihat santuy. Dia menghampiri kerumunan dan menyangka jika kali ini Arjun kembali mengeprank dirinya. Gita menegur Raghuveer karena mau-maunya masuk dalam skenario Arjun. Setelah beberapa saat Gita memanggil Arjun, Raghu berkata jika kali ini Arjun tak akan pernah bangun lagi. Seketika itu, Gita kehilangan akal dan dia tak bisa mempercayainya. Kasus tewasnya Arjun sampai ke meja hijau. Gita masih sebagai jaksa dan Nagraj sebagai terpidana. Hakim menghadirkan salah satu saksi mata, yaitu Gayatri. Namun sayang, sejak kejadian itu Gayatri sangat syok dan kini dia depresi. Pengadilan tak bisa menemukan fakta, sehingga Nagraj diputuskan tak bersalah oleh pengadilan. Sejak saat itu, Gita tak mempercayai lagi pekerjaannya, dan dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang jaksa. Kini tujuannya hanyalah membalaskan dendam tanpa melibatkan kepolisian. Gita berjanji jika dia akan selalu mengenakan mangalsutra sebelum balas dendamnya terbalaskan. Hal ini membuat Gita dan Raghu berselisih paham. Gita menjelaskan jika tugas Raghu saat ini adalah menjaga Gayatri dan Gita akan mengurus dirinya sendiri. Cerita pun berpindah ke masa kini. Gita menjelaskan jika tujuan dia menyelamatkan Kisan dan kawan-kawannya untuk mengajak mereka kerjasama menyingkirkan Nagraj. Gita yakin jika mereka memiliki kekuatan untuk melawannya bersama-sama. Terlebih, mereka juga sangat membenci para pemimpin bandit seperti Nagraj. Kevin dan Kabir semakin bersalah dan sangat prihatin kepada Gita. Terlihat, Kan merasa jika dirinya sangat menyayangi anak Gita. Hal itu mengingatkannya kepada anak kandungnya. Dulu, Kan menjadi seorang saksi atas kasus pembunuhan. Namun pelaku menendaikan dan menyerangnya. Sayangnya, istrinya yang tengah hamil besar tewas di tangan penjahat. Dia tak terima dan melenyapkan para penjahat. Sampai akhirnya, dia menyerahkan diri kepada polisi. Kabir membuat Kan tenang dan menyebutnya seorang yang pemberani. Kabir berkata jika penjahat yang sesungguhnya adalah dirinya. Kabir bercerita jika dia merupakan orang yang dibayar untuk membuat bahan peledak bagi beberapa teroris. Namun suatu hari, salah satu komplotan memborbardir rumahnya yang dihuni keluarga Kabir. Dia merasa bersalah karena bom itu adalah rakitannya. Sehingga Kabir memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Kini Kabir dan Kan bersatu untuk membantu Gita dan membalaskan dendam terhadap semua bandit yang meresahkan. Keesokan harinya, Kabir dan Kan menghadang rombongan Nagraj. Mereka berhasil menyingkirkan anak buahnya dan mendapatkan Nagraj. Namun sayang, Kan kehabisan peluru. Kabir membantu Kan dengan melemparkan bom rakitan. Sayangnya, mereka terkepung. Namun beruntung, Gita tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Kan dan Kabir. Gita berkata jika dia telah mengambil peluru pada pistol Kan. Gita ingin jika Nagraj mati oleh tangannya sendiri. Di sisi lain, Nagraj sangat marah. Dia meminta komisaris untuk mendatangkan Gita dan anteknya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, maka komisaris akan kehilangan nyawanya. Suatu hari, seseorang membunyikan lonceng di kuil Nagraj. Seluruh warga berkumpul, dan tak lama kemudian Nagraj datang. Saat dihampiri, ternyata itu adalah Gita. Gita mengatakan jika dia menandai kuil itu sebagai tempat kematian Nagraj. Gita menyerang Nagraj dibantu oleh teman-temannya. Namun, komisaris melepaskan tembakan ke arah Gita. Setelah itu, Gita dan teman-temannya ditahan di kantor polisi. Rahul menghubungi komisaris dan mengatakan jika dia ingin agar polisi mengosongkan penjara karena dia akan melenyapkan Gita dan antek-anteknya dengan caranya sendiri. Kemudian Rahul mendatangi Gita dan ternyata Bobby membuntutinya. Dia pun menyelamatkan teman-teman Gita. Dia menyerang Rahul lalu melenyapkannya.
Selama Gita menyelesaikan misinya, anak Gita diasuh oleh Rita dan juga temannya yang bernama Rani. Gita menghampiri kawan-kawannya dan berkata jika mereka boleh menganggap anaknya sebagai anak mereka. Kali ini, Gita tak akan membatasi siapapun untuk mengasuh anaknya. Sementara itu, Bobby terlihat sedih. Dia tak menyangka jika ayahnya bisa berbuat kejam seperti itu kepada Gita dan teman-temannya. Bobby rela jika ayahnya mendapatkan hukuman, dan dia mendukung penuh tujuan Gita membalas dendam kepada ayahnya. Suatu hari, tempat persembunyian Gita diketahui oleh Nagraj. Anak Gita diculik oleh Nagraj. Saat itu, Bobby berusaha menghentikan ayahnya, namun dia malah ditampiling oleh Nagraj. Nagraj mengira jika Gita telah menghasut Bobby untuk melawannya, dan kini dia akan menggunakan anak Gita sebagai balasannya. Kelima teman Gita ditalian dan diselipkan beberapa bom. Sementara Gita dan anaknya ditangkap oleh Nagraj. Tiba-tiba Raghu muncul bersama Gayatri. Kisan dan kawan-kawannya terkejut karena Raghu masih hidup. Raghu masih saja terobsesi untuk membawa mereka kembali ke penjara. Mereka pun berjanji akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun sebelum itu, mereka harus menyelamatkan Gita dan anaknya. Raghu terkejut dan tak tahu jika Gita sudah melahirkan. Setelah mengetahui faktanya, kini Raghu dan mereka bersatu untuk membantu Gita. Gita dibawa ke istana Nagraj dan dipaksa menari di atas pecahan kaca. Tiba-tiba, teman-temannya datang dan menyerang istana Nagraj. Adu jotos pun terjadi. Khan melawan Nagraj dan menghajarnya habis-habisan. Namun naas, Kabir tewas ditusuk dari arah belakang. Hal ini disaksikan oleh Gayatri dan dia kembali mengingat saat Arjun tewas di hadapannya. Gita berusaha menyerang Pacan dan dia melenyapkannya dengan cara menduruknya. Gayatri mulai mengingat semuanya dan dia menghampiri Gita untuk menolongnya. Khan mengambil anak Gita, namun dia didorodot hingga tewas. Kini tersisa Kisan, Kevin, Katar, dan Raghu. Mereka mengepung Nagraj dan mencoba mendorodotnya. Namun Gita menghentikannya. Gita kembali berkata jika dialah yang akan melenyapkan Nagraj. Gita menggendong anaknya dan Gayatri membawakan pedang yang saat itu dipakai Nagraj untuk melenyapkan Arjun. Nagraj ketakutan dan dia kabur menunggangi kuda. Gita mengejar Nagraj yang melarikan diri ke arah kuil. Tiba-tiba Nagraj jatuh tajam. Gita menghampirinya dan mengayunkan pedang itu ke arah Nagraj, sehingga Nagraj pun tewas dengan tenang. Kini balas dendamnya telah terbalaskan. Gita menepati janjinya dengan melepaskan Mangalsutra dan menyerahkan diri kepada polisi. Sementara itu, dia menitipkan anaknya kepada Raghu dan juga Gayatri. Gita dan teman-temannya kembali ke penjara. Mereka pun divonis 7 tahun penjara dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Army. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.